Salam, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastikan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin luar biasa. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang dalam kehidupan kami. Kuatkan yang lemah Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, sembuhkan yang sakit. Roh Kudus ambil alih firman Tuhan hari ini, menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, saudara. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan lurus yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Tema hari ini, saudara, inilah waktunya. Inilah waktunya bagi Filipus untuk memberitakan firman, saudara. Inilah waktunya bagi Filipus untuk bangun, pergi, berangkat, menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. Tuhan mengutusnya, Tuhan memilihnya, Tuhan memberkatinya. Berita yang baik hari ini, saudara, Tuhan mengutus kita, Tuhan mengutus saudara untuk memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita, memberitakan kabar keselamatan, kebenaran kepada setiap orang. Supaya banyak orang percaya, saudara. Supaya banyak orang melihat Tuhan. Supaya banyak orang datang kepada Tuhan, bersujud di bawah kaki Tuhan, saudara. Hal yang indah yang dilakukan oleh Filipus. Dia mau pergi untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan berkat Tuhan, dan untuk melakukan perintah Tuhan, saudara. Kalau kita baca di sini, Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Luar biasa. Jadi yang pertama, Filipus pergi ke Gaza, ke jalan yang sunyi. Jalan yang jarang didekati, jarang dilewati orang. Tapi ada berkat Tuhan di sana. Ini yang saya mau katakan, saudara. Tempat yang Tuhan perintahkan, tempat yang Tuhan tuju, tempat itu menjadi tempat berkat. Tempat itu menjadi tempat mujizat. Tempat itu menjadi tempat yang luar biasa. Berita yang baik hari ini, saudara. Tuhan berkati di mana saudara berada. Tempat di mana saudara tinggal. Tempat di mana saudara melayani. Tempat di mana saudara bekerja. Tempat itu akan menjadi tempat berkat. Tempat itu akan menjadi tempat mujizat. Tempat itu akan menjadi tempat berkat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, yang dilakukan oleh Filipus. Di Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-27. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia. Seorang sida-sida. Pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dikatakan di sini, di jalan yang sunyi itu, ada seorang yang lewat di sana. Dan tidak kebetulan, saudara. Orang ini adalah seorang Ethiopia. Seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi, ada seorang dari negeri yang jauh datang ke Yerusalem untuk beribadah. Yang ketiga, orang ini bukan orang sembarangan. Ini orang penting. Orang yang luar biasa. Orang yang punya jabatan di negerinya. Maka dikatakan di sini, dia adalah bendahara Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia. Luar biasa, saudara. Jadi, Tuhan ingin mempertemukan Filipus kepada orang penting. Orang yang sudah dipilihnya. Orang yang sudah ditetapkannya. Orang dari jauh, bukan dari Israel.
Bukan dari negeri-negeri sekitar Israel, tapi dari benua yang jauh. Dari Afrika, saudara. Saudara bisa bayangkan, dari negeri yang jauh, Tuhan bisa datangkan anaknya. Dari negeri yang jauh, Tuhan bisa kirim hambanya. Dari negeri yang jauh, Tuhan bisa pertemukan mereka. Ini kan luar biasa. Jadi jabatan yang tinggi, jabatan yang hebat, posisi yang tinggi, kedudukan sebagai pembesar, orang kaya, orang berada, tidak membatasi orang Ethiopia ini untuk datang kepada Tuhan. Berita yang baik hari ini, saudara. Posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Mungkin saudara punya kedudukan yang tinggi, posisi yang tinggi. Itu tidak bisa menghambat saudara untuk datang kepada Tuhan. Posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, kedudukan, kekayaan, kehebatan saudara. Biarlah itu semua tidak membatasi saudara untuk datang kepada Tuhan. Untuk percaya kepada Tuhan. Dan kalau orang bisa datang kepada Tuhan dengan semua keadaannya, apapun keadaannya, orang itu diberkati Tuhan. Orang itu mendapatkan anugerah Tuhan. Orang itu mendapatkan kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi kasih Tuhan berlaku atas orang Ethiopia ini. Atas pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Yang keempat, saudara. Orang ini datang ke Yerusalem dengan satu tujuan. Yaitu beribadah kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Ketika saya baca ayat ini, saya diberkati. Ada orang dari negeri jauh, dari benua yang jauh, dari Afrika, mau datang ke Yerusalem untuk beribadah. Bukankah ini luar biasa, saudara? Pertanyaannya, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Apakah kita mau ada di hadirat Tuhan? Apakah kita punya kerinduan yang sama untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memohon pertolongannya, memohon belas kasihannya, memuji, memuliakannya, meninggikannya, berdoa kepadanya, dan menyerahkan semua pergumulan masalah kita kepadanya, saudara. Jadi orang yang bisa datang kepada Tuhan, orang yang bisa ada di hadirat Tuhan, orang yang bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan hari ini, orang itu orang yang hebat. Orang itu orang yang luar biasa. Orang itu akan diberkati Tuhan, saudara. Orang itu akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat, mendapatkan mujizat Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, untuk beribadah, saudara. Tuhan memanggil orang untuk beribadah kepadanya. Tuhan memanggil banyak orang dari semua kalangan untuk menyembahnya, saudara. Untuk ada di dalam Dia. Untuk tinggal di dalam Dia. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Luar biasa, saudara. Orang yang tinggal dalam Tuhan, orang itu akan diselamatkan Tuhan. Orang itu akan mendapatkan kasih Tuhan. Orang itu akan mendapatkan kekuatan, sukacita dari Tuhan, saudara. Selanjutnya dikatakan lagi di sini, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ternyata orang ini dalam perjalanan pulang lewat di jalan yang sunyi itu dan sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Artinya, dia ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Dia ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan. Dia ingin tahu lebih banyak tentang arti dari semua firman yang dibacanya. Luar biasa, saudara. Inilah tanda orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang itu punya semangat untuk mengerti isi firman Tuhan. Untuk mengerti rencana Tuhan. Untuk mengerti arti keselamatan. Jadi orang ini penuh dengan rasa ingin tahu.
penuh dengan rasa, ingin mengerti firman Tuhan. Apa maksudnya? Dan apa kehendak Tuhan dalam dirinya, saudara. Luar biasa. Tuhan ingin kita tahu kehendak Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan ingin kita tahu rencana Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, saudara. Dan bagaimana cara kita tahu? Yaitu dengan membaca firman Tuhan. Dengan merenungkannya siang dan malam. Dan mempraktikkannya. Memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita akan tahu rencana Tuhan, saudara. Dimanapun kita berada. Di dalam pekerjaan, dalam pelan, dalam bisnis, dalam keluarga. Tuhan ingin kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga kita bisa kuat. Bisa melewati semua tantangan dengan luar biasa. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ayat yang ke-29. Dikatakan di sini. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Inilah waktunya bagi Filipus, saudara. Ini yang saya mau katakan. Waktu bagi Filipus pun tiba. Ketika Roh Tuhan bicara kepadanya, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Dan singkat cerita, saudara, Filipus pergi mendekatinya. Dan orang Ethiopia ini menerima dia. Membuka hatinya. Menerima dengan ramah. Ini saya mau katakan, saudara, ternyata orang Ethiopia ini orang yang ramah. Orang yang baik. Dia mau menerima Filipus. Padahal dia baru ketemu. Dia baru berjumpa. Dia baru saja melihatnya. Itu artinya Tuhan bicara kepadanya. Terima hamba Tuhan. Terima Filipus. Dia yang akan menjelaskan semuanya, saudara. Hebat, ini saya mau katakan. Orang yang dicamat Tuhan. Orang yang diubahkan Tuhan. Orang itu orang yang ramah. Orang yang mau membuka hatinya. Bisa menerima orang lain apa adanya. Menerima nasihat Tuhan. Orang yang bisa menerima hamba Tuhan. Orang yang bisa menerima nasihat hamba Tuhan. Tentu nasihat yang baik, saudara. Nasihat yang menguatkan. Nasihat yang meneguhkan. Bahkan nasihat yang memberikan jalan keselamatan. Hari ini Tuhan ingin kita membuka hati. Membuka pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Menerima hamba Tuhan. Nasihat Tuhan melalui firman Tuhan, melalui hamba Tuhan dengan luar biasa. Supaya kita dikuatkan. Supaya kita diberkati, saudara. Dan orang yang bisa menerima nasihat Tuhan, orang itu akan mendapatkan berkat. Dikatakan di sini, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-30, Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Akhirnya Filipus tahu bahwa sebenarnya orang ini ingin tahu apa yang dibacakannya. Dia bertanya kepadanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Sudah dikasih Tuhan, banyak kita tidak mengerti apa yang kita baca. Banyak kita tidak mengerti apa maksud Tuhan. Banyak kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Banyak kita tidak mengerti apa firman Tuhan. Apa maksud firman Tuhan. Kalau tidak ada yang menjelaskannya, saudara. Kalau tidak ada yang menerangkannya. Kalau Tuhan tidak menerangkannya, saudara. Jadi, hari ini Tuhan akan menjelaskan apa maksudnya, apa rahasianya, apa arti dari semua kata-katanya, semua firman Tuhan yang disampaikannya, saudara. Luar biasa. Dan kalau kita lihat di sini di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-31, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Wow, luar biasa. Ini jawaban yang baik. Jawaban yang ramah. Sekaligus jawaban yang luar biasa. Penuh dengan kerendahan hati. Padahal dia adalah seorang pembesar. Dia adalah seorang bendahara Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Tapi dia mau dengan rendah hati. Dijelaskan oleh Filipus
Bahkan dia mengundang Filipus untuk masuk ke keretanya dan duduk bersama dengan dia. Wow, luar biasa. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa orang yang rendah hati, orang itu diberkati Tuhan. Orang yang rendah hati, orang itu akan mendapatkan rahasia Tuhan. Orang yang rendah hati, orang itu akan menerima mujizat Tuhan, saudara. Dan kalau kita lihat lagi di sini, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, berbunyi, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Wow, luar biasa. Berawal dari pertanyaan, apa maksud tulisan ini? Apa maksud dari kata-kata ini? Apa maksud dari yang ditulis ini? Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Luar biasa, Filipus tahu ada pintu yang terbuka, ada kesempatan yang luar biasa. Dia memanfaatkan kesempatan itu tuh, saudara. Dia tahu ini kesempatan yang Tuhan berikan, ini waktu yang Tuhan berikan, inilah waktunya. Jadi Filipus tahu waktunya Tuhan. Firman Tuhan berkata, wonderful in his time. Segala sesuatu indah pada waktu. Orang yang hebat, orang yang luar biasa adalah orang yang tahu waktunya Tuhan, saudara. Orang yang tahu saatnya Tuhan. Hamba Tuhan yang hebat, hamba Tuhan yang luar biasa adalah hamba Tuhan yang tahu waktunya Tuhan. Waktu yang luar biasa. Dari sini kita lihat, Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Dan apa yang terjadi? Orang ini digerakkan Tuhan. Orang ini dijamah Tuhan. Bahkan dia berkata kepada Filipus, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu kepadanya, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Wow, luar biasa. Orang ini benar-benar percaya kepada Yesus. Orang ini benar-benar mau menjadi pengikutnya. Orang ini benar-benar mau hidup di dalam Tuhan. Mau menyerahkan dirinya. Bahkan dia mau dibaptis. Jawab Filipus, jika Tuhan percaya, dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-37. Jawaban yang luar biasa. Luar biasa. Inilah semua katakan waktunya Tuhan menyelamatkan anaknya. Inilah waktunya Tuhan menyelamatkan orang. Inilah waktunya Tuhan menyelamatkan setiap orang percaya. Orang yang mengaku dengan mulutnya percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Raja. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Orang itu akan diselamatkan Tuhan, saudara. Orang itu akan menjadi pengikutnya. Bahkan orang itu akan melihat kasih Tuhan di dalam hidupnya. Hari ini, Tuhan memakai kita. Tuhan memakai saudara untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Pertama kepada keluarga kita. Kedua kepada rekan-rekan. Teman-teman dekat. Orang-orang dekat. Yang ketiga, kepada bangsa-bangsa, kepada dunia ini. Orang yang hebat adalah orang yang mau dipakai Tuhan. Memberitakan kabar baik bagi semua orang, bagi semua bangsa, bagi dunia. Inilah waktunya. Tuhan memakai kita. Tuhan memakai saudara dengan luar biasa. Menjadi alatnya. Menjadi hambanya. Memberitakan kabar sukacita. Membawa berkat. Membawa keselamatan sampai ke seluruh dunia. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa.
Tuhan memakai kami, Tuhan memakai orang percaya, Tuhan memakai orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan luar biasa. Memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita, memberitakan kemenangan, memberitakan keselamatan. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, dalam Yesus ada damai sejahtera, dalam Yesus ada sukacita, ada kemenangan yang besar, kemenangan yang luar biasa. Orang yang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu diselamatkan Tuhan. Orang itu diubahkan, bahkan orang itu dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari keselamatan, hari kesembuhan. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilu-bilu rumah Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.